Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Raden Azmi Tirazapi, NIM 12016080, kelas akuntansi syariah 3D, Makul Islamic Marketing dan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori riset pemasaran Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah penelitian berasal dari kata re dan share. Mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru? Mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan riset pemasaran? Menurut Malhotra dalam American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengembalian keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Yang ketiga, coba baca surah An-Nisa ayat 94 dan jelaskan isi kandungan surah An-Nisa ayat 94 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وتبينوا إن الله kana bima ta'maluna khabir. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 94 adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang-orang yang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab Dia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pula kepada orang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam. Jelaskan pengertian riset dalam Islam. Yang keempat, jelaskan pengertian riset dalam Islam. Jawab. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Yang kelima, baca surah Yunus ayat 101 dan jelaskan isi kandungan surat Yunus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات ونذر عن قوم لا يؤمنون. Kandungan surah Yunus pada ayat 101 surat Yunus ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perhatikan ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Apabila keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi serta diutusnya para rasul tidak juga menjadikan mereka beriman, maka mereka tidak menunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian masa lalu, yaitu azab yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Yang keenam, jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dan pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa.
Yang ketujuh, jelaskan proses manajemen pemasaran. Proses manajemen pemasaran terdiri dari yang pertama ada meneliti dan memilih pasar dan sasaran. Praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar utama, mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran, dan memutuskan penempatan positioning perusahaan dalam setiap pasar. Yang kedua, pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Yang ketiga, merencanakan program pemasaran. Program yang dilakukan terdiri dari variabel-variabel pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Yang keempat, pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran. Perusahaan harus merancang organisasi pemasaran dengan menganalisis secara berkala. Yang kelima, menjelaskan peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusun rencana dan strategi pemasaran, di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, dan objektif dalam tepat waktu, sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik sebagai aspek pemasaran. Yang kesembilan, jelaskan definisi riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar. Riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing riset, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlukan oleh pasar, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Yang ke-10, jelaskan klasifikasi riset pasar. Ada dua klasifikasi riset pasar, yaitu yang pertama riset identifikasi masalah, yaitu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain. Ada 5 macam riset identifikasi masalah. Yang pertama, market potensi research. Yang kedua ada market share research. Yang ketiga ada image research. Yang keempat forecasting research. Yang kelima bullishness trend research. Riset mengatasi masalah, yaitu riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik. Ada 5 macam riset mengatasi masalah. Yang pertama segmentation research. Yang kedua ada product research. Yang ketiga ada pricing research. Yang keempat ada promotion research. Yang kelima ada distribution research. Yang ke-11, jelaskan proses riset pasar. Ada 5 proses riset pasar, yaitu mendefinisikan masalah dan tujuan. Langkah yang bisa dilakukan adalah membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan dengan cara eksplorasi. Yang kedua, mengembangkan rencana penelitian dengan memutuskan beberapa hal, yaitu anggaran, sumber data, pendekatan penelitian, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan rencana yang sering dilakukan oleh perusahaan terkenal. Yang keempat, menganalisis informasi, yaitu manipulasi statistik dari data yang dikumpulkan. Yang kelima, menyajikan temuan berisi kesimpulan keseluruhan yang disajikan daripada metodologi statistik yang berlebihan. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan primary research. Primary research merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama atau disebut dengan juga data primer. Soal yang 13, jelaskan metode melakukan primary research. Metode melakukan primary research ada tiga macam, yaitu questionnaires, yaitu biasanya berisi beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, focus group, yaitu penelitian mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Yang ketiga, observation, yaitu observasi, tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Yang ke-14, jelaskan manfaat dan kelemahan melakukan primary research. Manfaat primary research yang pertama, directly relevant to business, yaitu secara langsung relevan dengan bisnis. Yang kedua ada up to date, data obtained, yaitu data terkini yang diperoleh. Yang ketiga, competitor do not have access to the findings, yaitu pesaing tidak memiliki akses ke temuan. Kelemahan primary research yang pertama, time consuming, yaitu membuang-buang waktu. Yang kedua, often expensive, yaitu sering mahal. Yang ketiga, result may be misleading if the sample is too small, question and are unclear
or there is interview. Biasa yaitu hasil mungkin menyesatkan jika ukuran sampel terlalu kecil, pertanyaan tidak jelas, atau pewawancara. Ya. Ke-15, apa yang Anda ketahui tentang quantitative research? Yang saya ketahui tentang quantitative research adalah riset pasar. Kuantitatif melibatkan pencarian data numerik. Data kuantitatif umumnya dari sampel besar dan mudah dianalisis, dan juga metode pengumpulan data kuantitatif meliputi kuesioner tertulis dan online. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan sampling? Sampling merupakan metode memilih kelompok responden yang lebih kecil dari representatif untuk melakukan penelitian, bukan seluruh populasi. Soal yang ke-17, jelaskan metode yang digunakan dalam menarik sampel. Ada 3 macam metode yang digunakan dalam sampling, yaitu yang pertama ada random sampling. Yang dimaksud dengan random sampling adalah setiap orang dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua ada quota sampling, yaitu kuota orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok yang berbeda di pasar sasaran. Yang tiga ada stratified sampling, segmen pasar yang sesuai dipilih terlebih dahulu, misalnya laki-laki yang sudah menikah, kemudian sampel dipilih secara acak dari segmen ini. Soal yang ke-18, bacalah artikel pengantar riset pemasaran. Coba saudara jelaskan apa saja yang diterangkan dalam artikel pengantar riset pemasaran dan manfaat apa yang Anda peroleh setelah Anda membaca artikel pengantar riset pemasaran. Artikel pengantar riset pemasaran ini berisi tentang penjelasan definisi pemasaran, yaitu suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui suatu kegiatan menciptakan, menawarkan, dalam mempertukarkan secara bebas produk ataupun jasa yang bernilai dengan pihak lain. Proses-proses yang ada dalam manajemen pemasaran. Lalu pentingnya peran riset pemasaran dalam perencanaan dan strategi pemasaran. Kemudian menurut Malhotra dalam American Marketing Association mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran pembagian informasi yang sistematis dan objektif. Artikel ini juga berisi penjelasan tentang apa itu primary research, apa itu quantitative research, dan apa itu sampling. Setelah saya membaca artikel ini, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, yaitu saya lebih memahami apa saja yang ada di dalam riset pemasaran. Saya juga tadi tahu bahwa riset pemasaran terdiri dari 2 klasifikasi dan 5 proses dalam melakukan riset pasar. Yang ke-19, baca jurnal riset pemasaran Islam. Apa yang Anda peroleh dari membaca jurnal riset pemasaran Islam? Manfaat yang saya dapatkan setelah membaca jurnal riset pemasaran Islam adalah saya menjadi tahu bahwa kajian tentang Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu penghilangan dan penemuan. Penghilangan tahap yang pertama, penghilangan berkaitan dengan kelangkaan minat pada pengkonsepan dan studi tentang kaum muslim sebagai konsumen. Dalam literatur perilaku konsumen dan pemasaran agama secara umum adalah suatu area kurang diminati, bahkan perhatian pada studi Islam terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pemasaran sangat langka. Yang kedua, penentuan ada beberapa perkembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari minat pada konsumen muslim. Dalam terakhir ini beberapa studi tentang pergerakan Islam mulai nampak. Studi ini membahas percabangan secara politis dari berbagai pergerakan Islam yang muncul. Berdasarkan pada pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa diperlakukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar Islami serta persyaratan-persyaratan yang dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Soal yang ke-20, silakan buka link dan tonton buat ringkasan tentang isi yang dijelaskan.
Ringkasan penjelasan riset, pemasaran, dan peramalan permintaan dalam Islam. Yang pertama ada definisi riset dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan, analisis, yang penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar secara sistematis. Yang kedua, pentingnya riset dalam pemasaran Islam. Digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Yang ketiga ada fitur riset pemasaran. Riset yang baik menurut Cooper dan Emory dalam Widayat dan Amirullah harus memenuhi kriteria karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama kejelasan tujuan. Yang kedua ada teguh pendirian. Yang ketiga ada jujur dan objektif. Demikian dari saya, Raden Azmi Tirazapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.